Al-Ju'fi Al-Bukhari. Beliau lahir pada Jumat 13 Syawal 194 Hijriah bertepatan 21 Juli 810 Masehi di kota Bukhara, sebuah kota di Uzbekistan, dan wafat tahun 256 Hijriah di desa Khartang, Uzbekistan. Keistimewaan Imam Al-Bukhari yang diceritakan dalam bukunya Biografi Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Hatim Al-Waraq Al-Bukhari rahimahumullah menceritakan, "Aku bermimpi melihat Bukhari berjalan di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat telapak kakinya, maka Abu Abdullah ataupun Bukhari pun meletakkan telapak kakinya di situ. Adapun keistimewaan beliau yaitu mampu menghafal 100.000 hadis sahih, sanad dan matannya. Selain itu, hafal 200.000 hadis tidak sahih, sanad dan matannya, sebagaimana pernyataan beliau, 'Saya hafal 100.000 hadis sahih dan 200.000 hadis yang tidak sahih.' Kehebatan hafalan Imam Al-Bukhari tampak ketika ulama Baghdad mendengar akan kedatangan Abu Abdullah ke kota mereka. Dengan sengaja, mereka itu mempersiapkan 100 hadis dan kemudian menukar dan merubah matan dan sanadnya. Mereka menukar matan satu sanad dengan teks hadis yang lain, dan begitu sebaliknya. Setiap orang memegangi 10 hadis yang nantinya akan dilontarkan kepada Abu Abdullah sebagai bahan ujian kekuatan hafalannya. Orang-orang pun berkumpul di dalam majelis. Orang pertama menanyakan kepada Imam Al-Bukhari 10 hadis yang ia miliki satu persatu. Setiap kali ditanya, Imam Al-Bukhari menjawab sampai hadis yang ke-10. "Saya tahu mengenalnya." Hadis itu dengan sanad yang disebutkan. Para ulama yang hadir pun saling menoleh kepada yang lain dan berkata, "Orang ini benar-benar paham." Sementara orang yang tidak tahu tujuan digelarnya majelis itu menilai Imam Al-Bukhari sebagai orang yang hafalannya lemah. Kemudian tampillah orang kedua, lakukan hal yang sama, dan setiap kali mendengarkan satu hadis, beliau berkomentar sama, "Aku tidak mengenalnya." Selanjutnya tampil orang ketiga sampai orang terakhir dengan komentar yang sama. Setelah semua selesai menyampaikan hadis-hadisnya, Imam Al-Bukhari menoleh ke arah orang pertama seraya meluruskan, "Hadismu yang pertama mestinya demikian, yang kedua mestinya demikian, yang ketiga mestinya demikian," sampai membenarkan hadis yang ke-10. Setiap hadis beliau satukan dengan matan-matannya yang benar. Beliau melakukan hal yang sama kepada orang pengujinya yang lain sampai pada orang yang terakhir. Akhirnya orang-orang pun betul-betul mengakui akan kehebatan hafalan beliau. Di Samarkand, yang sekarang adalah Uzbekistan, Imam Al-Bukhari pun menghadapi hal yang sama. Bahkan selama 7 hari berturut-turut, 400-an ulama hadis menguji beliau dengan hadis-hadis yang sanad-sanad dan rijal ataupun para perawi yang telah dicampur adukkan. Menempatkan sanad perawi Syam ke dalam sanad perawi Irak, sanad dari perawi Yaman ke dalam sanad perawi Hijaz, meletakkan matan hadis bukan pada sanadnya. Lantas mereka membacakan hadis-hadis plus sanad-sanadnya yang sudah campur aduk ini ke hadapan Imam Al-Bukhari. Dengan sigap beliau mengoreksi semua hadis dan sanad itu dan menyatukan setiap hadis dengan sanadnya yang benar. Para ulama yang menyaksikan itu tidak mampu menjumpai satu kesalahan dalam peletakan matan maupun penempatan posisi para perawi. Selain mencari ilmu, Imam Al-Bukhari juga dikenal sebagai ahli ibadah. Musabbah bin Sa'id berkata, beliau ketika Ramadan siang hari khatam Al-Quran sekali, adapun malamnya setiap salat khatam baca Al-Quran setiap 3 malam. Selain itu, beliau selalu salat 2 rakaat setiap menuliskan satu biografi ulama ketika menulis kitab At-Tarikh Al-Kabir, dan mandi lalu salat 2 rakaat di setiap menuliskan satu hadis dalam Sahih Bukhari. Ada kisah tak biasa berkaitan dengan keistimewaan Imam Al-Bukhari setelah beliau wafat. Pada tahun 464 Hijriah terjadi kekeringan di Samarkand. Mereka melakukan salat istisqa di dekat kuburan Imam Bukhari. Imam Az-Zahabi yang wafat pada tahun 748 Hijriah berkata, dan telah berkata Abu Ali Al-Ghasaini telah mengabarkan kepada kami Abu Fat Nasar bin Al-Hasan Al-Syakati As-Samarkandi. Kami datang dari negeri Valencia ataupun Spanyol pada tahun 464 Hijriah. Selama beberapa tahun hujan tidak turun pada kami di negeri Samarkand. Orang-orang melakukan istisqa, yaitu salat meminta hujan beberapa kali, namun hujan tidak juga turun. Maka
seorang laki-laki saleh yang dikenal dengan kesalehannya mendatangi Kadli negeri Samarkandi. Ia berkata, "Sesungguhnya aku mempunyai satu pendapat yang hendak aku sampaikan kepadamu." Kadhi itu berkata, "Apa itu?" Ia berkata, "Aku berpandangan agar engkau keluar bersama orang-orang menuju kubur Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Makam beliau ada di Kartang. Lalu kita melakukan istisqa di sisi kuburnya. Semoga Allah menurunkan hujan kepada kita." Kadhi berkata, "Iya, aku setuju." Maka sang kadhi pun keluar dan diikuti oleh orang-orang bersamanya. Kadhi tersebut melakukan istisqa bersama orang-orang. Orang-orang menangis di sisi kubur dan meminta syafaat dengan perantara penghuni kubur Al-Imam Al-Bukhari. Setelah itu Allah Ta'ala mengutus awan yang membawa hujan sangat lebat. Orang-orang tinggal di Kartang selama kurang lebih 7 hari. Tidak seorang pun yang dapat pulang ke Samarkand karena derasnya hujan yang turun. Jarak antara Kartang dan Samarkand sekitar 3 mil. Imam Az-Zahabi tak berkomentar apa-apa terkait kisah ini, tak pula memungkiri ataupun membantahnya, karena sejatinya beliau menukil seutuhnya. Cerita serupa tentang kuburan Imam Al-Bukhari ini juga dikisahkan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitabnya Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra. Kisah lain tentang Imam Bukhari adalah beliau pernah mengalami rasa sakit pada kedua matanya saat masih kecil. Ternyata sakitnya tersebut menyebabkan beliau mengalami kebutaan. Menghadapi hal tersebut, Ibunda Imam Bukhari senantiasa menekuni doa sepanjang malam dan siang dengan penuh kejujuran dan air mata, serta selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak pernah putus asa dan terus mengadu kepada Allah tentang kebutaan anaknya. Hingga suatu malam, ketika Ibunda Bukhari terlelap dalam tidurnya, dia bermimpi melihat Nabi Ibrahim alaihissalam yang berkata kepada dirinya, "Wahai perempuan, sungguh Allah telah mengembalikan penglihatan putramu karena banyaknya tangisanmu atau banyaknya doa yang kamu lantunkan." Setelah itu, atas izin Allah, Imam Bukhari pun akhirnya bisa melihat. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengembalikan penglihatan Imam Bukhari, Ibunda pun berupaya keras untuk mengajarkan putranya untuk mengelilingi negeri-negeri Islam untuk mencari hadis-hadis Nabi dengan hafalan yang kuat. Dengan kesabaran dalam memastikan hadis Nabi yang mulia, Imam Bukhari kini menjadi seorang pembesar dalam ilmu hadis. Kitabnya Sahih Al-Bukhari juga menjadi kitab paling sahih setelah Al-Quran. Imam Muslim pernah bersua dengan Imam Al-Bukhari. Lalu dia mengecup keningnya dan berkata, "Biarkanlah aku mencium kedua kakimu, wahai ustadznya para ustadz, wahai kiainya para kiai, pemimpin para ahli hadis, dan dokter dalam menganalisa cacat-cacat dalam hadis." Dan demikianlah kisah keistimewaan Imam Al-Bukhari. Semoga kita mendapat keberkahan dari ilmu beliau dan Allah mengumpulkannya di tempat yang tinggi bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah kisah Imam Al-Bukhari. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.